Panitia, oke. Maulana Maulaya salli wa sallim daiman الليل والفريق طيل من أرض ومن أجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Segenap pengurus masjid dan panitia penyelenggara Tablik Akbar, Ustadz Profesor Dr. Abdul Samad LC MA yang telah hadir di Villa Mutiara Sumarekon pada malam hari ini adalah salah satu kebanggaan buat kami dan rasa haru yang tinggi atas kehadiran beliau pada malam hari ini. Kemudian tausiah yang disampaikan beliau pada malam hari ini begitu memberikan ilmu yang baru terhadap orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Tentu kemudian ini akan terus kami upayakan bagaimana tetap menghadirkan Abdul Somad minimal sekali dalam setahun dengan berkoordinasi dengan IO yang telah mendatangkan beliau di masjid kita ini. Dan saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kru yang telah menghadirkan Profesor Dr. Abdul Samad di Villa Mutiara Sumarekon ini. Petang tadi saya dibawa jalan-jalan dengan kapal pinisi, ada pilot. Oh, untuk kapal bukan pilot. Bermanfaat buat umat, tidak diingat oleh manusia. Tidak ada yang tahu siapa nama pilot saya tadi. Tidak ada yang tahu siapa nama Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul
toilet, WC, najis, busuk, tapi dapat pahala karena menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka selama di WC mendapatkan pahala yang lama-lama. Dan kadang-kadang ini besok tak keluar dari WC. Kenapa keluar? Ada pahala. Tidur, semua orang tidur. Yang beriman tidak, yang beriman tidur. Orang Israel pun tidur, tapi tidur kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidur menyebut nama Allah. Bismika. Yang belajar tadi bisa tertidur. Menikah juga mendatangkan manfaat. Nikah itu ada manfaatnya apa tidak? Ada nikah manfaat. Karena dengan menikah kata Nabi, tazawwaju al-walud, nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Jadi adik-adik yang belum menikah, yang masih belajar, kalau kalian mau menikah, nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Maksudnya perempuan menikahi janda, bukan begitu guys. Maksud tazawwaju al-walud, nikahilah perempuan yang banyak anaknya, maksudnya perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Dari mana kita tahu dia subur? Tanya emaknya anaknya berapa. Kamu anak nomor berapa deh? Saya anak pertama Mas. Keluarga berapa orang? Saya pertama dan terakhir. Pending aja dulu. Pending. Oke, nama kau masuk dalam daftar pending protes ya. Cari lagi. Kamu yang nomor berapa? Saya nomor 13. Langsung dapat poin 1, menang 13. Kenapa? Karena kata Nabi, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Ini subur. Tapi ada satu lagi, al-walud, penyayang. Ada juga perempuan yang subur tapi kurang penyayang. Anaknya 15, yang hidup cuma 1. Yang 14 mati semua. Ibu-ibu ini semuanya penyayang insyaallah. Dari mana Ustaz tahu ibu-ibu ini penyayang? Anaknya dibawa pengajian, padahal mereka bisa saja duduk di rumah, tidak mau datang pengajian, atau dia pergi ke rumah, pergi ke masjid, anaknya ditinggal di rumah. Siapa yang jaga? Dikasih antinya. Tapi mereka membawa anaknya ke masjid supaya apa? Mereka sayang pada anaknya, dan suami-suami juga ini adalah suami yang penyayang kepada istrinya dibawa. Mohon maaf Pak Ustaz, gak ada istri saya di rumah Pak Ustaz. Mudah-mudahan istri yang belum ikut pengajian segera ikut pengajian, dibukakan pintu hidayah insyaallah. Amin. Bapaknya sudah baik, istrinya sudah bolong. Istrinya sudah baik, suaminya genderuwo, anaknya tuyul. Kita doakan istrinya semuanya solehah semuanya, suaminya soleh sehingga anaknya para penghafal Quran bermanfaat buat umat insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita renung sejenak, kira-kira apa manfaat kita untuk umat. Umat gak usah banyak-banyak, gak usah cerita tentang penduduk Makassar, gak usah cerita tentang penduduk Sulawesi Selatan, gak usah cerita tentang Indonesia, apalagi tentang Palestina, kejauhan. Untuk keluarga aja dulu. Ini adik-adik yang masih muda, apa manfaatnya untuk ibu yang melahirkan, memberikan nyawa, robek dari mananya, menjerit melahirkan. Jika anak-anak muda ini kalau tidak kita ingatkan, dianggap melahirkan ini mudah aja, dianggapnya melahirkan macam bersih. Tidak semudah itu Besti. Melahirkan, mengambil, berkeringat, merubah warna kulit, merubah hormon, bau busuk, melahirkan anak, meregang nyawa. Manfaatnya apa untuk ibu? Kalau belum bisa membahagiakan ayah, belum bisa membahagiakan ibu, paling tidak jangan menyusahkan. Kalau kuliah, tunjukkan prestasi yang baik. Berapa IP-mu? IP saya 4 Pak Ustaz. Mantap. Mudah-mudahan jadi anak yang berbakti pada orang tua. Amin.
pulang. Tapi masa sekarang dan akan datang, insya Allah menjadi yang terbaik. Maka selalu kita berniat baik. Ada dosa-dosa kita yang lama, mudah-mudahan mulai malam ini, bulan ini, kita bersihkan dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya fi asya kalau kita sedang makan, berapa orang yang sedang memberikan manfaat, yang menanam padi, yang membawa padi ke pabrik pengupas kulit padi, yang menciptakan pabrik pengupas kulit padi, yang membawanya ke dapur, yang memasaknya di rice cooker, yang menyuguhkannya, yang memotong sapi, kambingnya, ayamnya, yang menggulainya, yang berdagang di pasarnya. Kenapa kita tidak pernah berpikir? Kita memang tidak pernah berpikir tentang makanan kita, Pak Ustaz. Kenapa? Karena kita lapar. Jangan kita berpikir, baca doa juga susah. Langsung makan. Kapan ingat ya Allah? Terus bagaimana? Itu aku. Banyak orang yang hafal doa makan, tapi tidak pernah berdoa saat makan. Banyak orang yang hafal doa masuk WC, tapi tidak pernah berdoa saat masuk WC. Ternyata kita hanya menjadi penghafal doa, membaca doa, tapi tidak berdoa dan tidak pernah mengingat Allah. Mudah-mudahan dengan kita berada di masjid ini, hati kita senantiasa mengingat Allah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya lihat pada jamaah yang berkipas. Padahal kipas anginnya sudah banyak. Ini bukan masalah pada kipas anginnya. Ini masjid ini besar, tiangnya tinggi, oksigennya sudah bagus, tapi jumlah kita ini seperti ikan sarden dalam kaleng. Ini sudah kalau bahasa Buddhisnya over capacity. Sudah lebih dari jumlah manusia, sudah banyak sekali. Tapi insya Allah pertemuan kita malam ini mendatangkan manfaat. Saya tidak mau kedatangan Abu Soman ke Makassar mendatangkan mubarak. Kemarin Ustaz Soman datang ke Masjid Babur Rasul. Ya, apa manfaatnya? Gak tahu, sudah hilang. Kamu gimana? Sedang ada pilihan yang hilang. Begitu Ustaz Soman kalau kita sudah datang lagi ke Makassar, kedatangan ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sejak Ustaz Soman datang, selama ini kami cuma dengar pengajian yang ada. Kami nonton di YouTube. Tadi kami sudah melihat ternyata yang aslinya lebih putih dari yang YouTube. Itu bukan salah YouTube-nya, salah handphone-nya. Mudah-mudahan manfaat yang didapat insyaallah. Amin. Alhamdulillah sholat. Dulu suami saya tak sholat, tapi begitu sering nonton ceramah Ustaz dapat manfaat. Sekarang dia sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Idul Fitri. Sama Idul Adha. Itu pun karena waktu potongan jadi lupa. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdalul dzikri, seafdal zikir. La ilaha illallah. Apa manfaat datang ke masjid? Selama di masjid, insya Allah dia tidak buat dosa. Itu manfaat selama di masjid. Maka niatnya iktikaf. Langkahkan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Berniat iktikaf. Nawaitul iktikaf di hadzal masjid
Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Makassar Pak Ustaz, boleh. Gimana contohnya Pak Ustaz? Saya berniat iktikaf selama di sini iktikaf. Selama iktikaf itu amalnya apa Pak Ustaz? Sholat sunat, tahiyatul masjid. Kebetulan pagi sholat duha. Habis itu zikir. Habis itu baca Quran bermanfaat. Berdoa. Saya berdoa Pak Ustaz melihat ke langit. Boleh. Apalagi di masjid Babur Rosak. Kalau berdoa melihat ke langit itu sedih. Tengok ada pelafon belum pasang. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Babur Rosak segera. Ustaz Somad jangan gitu. Ini jamaah masjid Babur Rosak bukan kayak nyumbang untuk pelafon. Duitnya sudah siap, hanya tukang belum menyelesaikan. Amin. Duitnya sudah siap semuanya insya Allah. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala? Duit yang banyak, pagi-pagi pulang petang, sampai tidak sempat sholat subuh, tidak sempat, karena sebelum subuh sudah berangkat. Sampai di kantor, tidak sempat sarapan, sholat subuh, meeting, pertemuan, rapat, kejar target, makan siang, tinggal, berganti bulan, berganti tahun, akhirnya masuk rumah sakit, dicek sama dokter. Bapak kena penyakit mah akut, terlalu sibuk cari makan sampai tidak sempat. Aneh manusia, terlalu sibuk cari makan sampai tidak sempat makan, sampai tidak sempat tidur, dan pada akhirnya duit itu diambil oleh dokter spesialis. Mohon maaf, dokter. Soalnya ini anti dokter. Dah, saya ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan Ikatan Dukun. Apa maknanya? Hidup ini mesti kita pikirkan. Hanya sibuk dengan jabatan. Sebelum kau meninggal, menggantimu sudah siap. Jenazah masih berujung kaki di ruang tamu, penggantimu akan berbisik, saya siap ganti. Betul betul. Tapi imam masjid yang meninggal kemarin sampai hari ini belum ada penggantinya. Mana buktinya? Makmum masih tolak-tolak. Makmum sampai badannya maju kaki masih bertahan. Apa maknanya? Kalau untuk urusan dunia ini, jangan sampai sibuk. Bangun pagi, berangkat, anak masih tidur. Pulang malam, anak sudah tidur. Lebih banyak ketemu anak orang daripada anak sendiri. Jadi jangan-jangan Ustaz Somad. Saya di rumah Selasa, Rabu, Kamis. Nanti hari Senin pulang, itu saya bawa anak saya jalan ke mall, jalan ke kolam renang, jalan ke tempat wisata. Ustaz Somad jalan-jalan juga. Saya masih manusia. Saya bukan malaikat. Terus Ustaz kalau jalan ke orang nggak kenal, saya pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi. Terus orang datang, Ustaz boleh foto? Yang penting bukan berapa lamanya, tapi yang penting adalah kualitasnya. Bapak silakan kerja Pak, sibuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 petang. Ibu juga wanita karir, dari jam 8 pagi sampai jam 4 petang. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, handphone mati. 5, 6, 7, 8, 9. Quality time full untuk anak dan istri. Apalagi ibu kalau kerja di luar rumah, kasih waktu untuk suami. Jangan sampai suami kehilangan ibu. Badannya ada, jasadnya ada, tapi tak ada lagi ibu di sana. Buat teh manis, gulanya ada, tehnya ada, air panas ada, ketika aduk rasanya beda. Betul Pak? Betul. Maka ini jadikan kita bermanfaat. Suami yang bermanfaat untuk istri. Bagaimana suami bermanfaat untuk istri? Tinggikan nilai belajar. Betul. Suami yang bermanfaat untuk istri adalah suami yang membangunkan istrinya bangun di tengah malam. Dia ambil air, dia bersihkan wajah istrinya.
Wake up mainannya. Jadi kalau nikah kalau 2 bulan. Tapi kalau yang udah 20 tahun, bermanfaat untuk istrinya, membangunkan sholat malam, bertahajud bersama. Begitu dibentangkan sajadah, apa kata istrinya bertanya, Bang, ayat ini adalah ayat tentang cinta kita berdua hingga dilenjat sampai ke surga bersama. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Istri yang bermanfaat untuk suami. Bagaimana istri bermanfaat untuk suami? Pulang suami lelah, lesu, lemah, capek di atas kantor, ditekan atasan, target, pulang kurang konsentrasi, kena diam. Sampai di rumah istrinya datang bukakan pintu bidadari surga. Masya Allah, sesuai bermanfaat. Bayangkan begitu dibuka pintu di kantor dengan atasan, di jalan dengan tilang, begitu sampai ke rumah ketemu security ganas. Banyak perempuan ketika mau pergi arisan, ketika mau pergi reunian, ketika mau pergi ke mall, wajahnya seperti bidadari. Wah, begitu di rumah, kau sudah tidak cerita takut. Beda dengan jamaah Masjid Al-Akbar Bursa. Mereka cantik bukan karena make up-nya, mereka cantik bukan karena budaya, tapi karena wudhunya. Betul. Oh, kenapa cantik? Ini sekarang banyak orang pakai bedak muka putih dari hitam. Tapi kalau kena takwanya, kena wudhunya, kena ibadahnya, itu yang tidak akan lengkap karena panas, tidak akan lampu karena hujan, akan dibawa sampai ke surga. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu bersama nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi kan yang ada juga sebagian bapak-bapak ini yang nanya ke saya, Ustaz Somad, ya, ada yang mau saya tanya ke Ustaz. Loh, nanya kok sekarang kenapa nggak diuji? Oh, saya takut kalau ditanyakan diuji. Saya mau bicara 4 mata bisa Pak Ustaz? Ada 4 mata 3 pun bisa. Apa masalah? Gini Pak Ustaz, ini agak sensitif Pak Ustaz. Iya nggak apa-apa tanya. Nanti kalau saya masuk surga, apakah saya di surga dengan istri saya juga nanti Pak Ustaz? Itu iya, sedang di dunia aja sudah nggak tahan Pak Ustaz. Semua sifat-sifat yang jelek, yang nggak baik, sampai di surga nanti dirubah Allah menjadi yang baik-baik semua. Kalau ada ibu sekarang yang menurut bapak tidak baik, tiap hari nelpon Pak Ustaz, suami mana, pulangnya berapa, kunci mobil mana, kunci motor mana, gaji mana, sampai di nomor handphone pun pasti miskol namanya security ganas. Itu mereka adalah tanda sayang kepada bapak, supaya bapak tidak dilarikan pelakor. Betul kan Bu? Kalau bapak punya istri yang selalu nelpon, abang sedang di mana, pulangnya berapa, duit mana, kunci motor mana, maka peganglah dia, jangan lepaskan dan jangan kubur sebelum mati. Kenapa? Karena itulah yang bermanfaat dunia bapak dan akhirat bapak. Tapi kalau dia sudah diam aja, datanglah melapor, Bu, itu suami meninggal pelakor. Ya biarkan aja. Kita mesti banyak berbagi. Inilah istri-istri yang soleha datang ke masjid. Bapak punya anak bapak mereka jaga. Bapak punya rumah bapak mereka jaga. Bapak punya dompet, mereka jaga. Isinya dia kasih 2.000 itu. Mudah-mudahan kebersamaan di masjid Babul Barzakh bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ilahi nas tuhil firdaus si'ahlan. Ya Allah, aku tak layak untuk masuk dalam surga. Wala aqwa ala nari jahim. Aku tidak kuat untuk masuk neraka. Kau masuk ke surga, aku tak layak
Karena dosaku itu banyak. Kalau gitu kamu masuk ke neraka. Aku tidak kuat masuk neraka. Jadi kamu mau kemana? Suruh masuk surga, katanya kan laga. Kok dimasukin ke neraka, katanya gak kuat. Ini namanya orang malu-malu kucing. Merasa amalnya tidak layak. Begitu cara dia merayu Allah. Lo bebes, lo ada rimani. Usahaku sebanyak kuih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Fa'innaka fi'udhan bil azim. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau maha mengampun segala dosa. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah SWT. Tadi saya terkejut juga, pas lihat ke atas, ada manusia. Anak muda yang datang ke masjid, itu adalah anak muda calon penghuni surga. Sabun anak muda nasab fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Anak muda yang bermanfaat buat masjid, makanya buat remaja mas. Jadi anak muda yang buat konten yang bermanfaat. Apalagi kita tinggal hidup di laut yang cantik, nama pantainya Pantai Losari. Ustaz kau tahu? Tadi sore saya kan foto di sana. Terus saya upload ke Instagram yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Anak muda yang ada di Sulawesi Selatan, kalian buat konten enak sekali. Pergi kalian ke tepi Pantai Losari, lalu kalian buat hidupkan kalian. Itu langsung dengar. Dosaku semuanya buih di lautan Pantai Losari. Wa innaka fi'udhan bil azim. Tapi hati-hati di Allah, ampunan begitu banyak Tuhan. Begitu selesai baca syahid, tengok lagi TikTok ini berapa ya? Rupanya gak ada yang nonton, kenapa pakai habis? Jangan buat konten yang menebarkan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena yang punya konten tinggal, amalnya belum sempat ditutup, dosanya mengalir, namanya dosa jariah. Ustaz Somad kan banyak juga kontennya. Ceramah semua isinya. Tausiah Ustaz Somad semua terekam, didokumentasikan dengan baik. Ini saya dibawa Ustaz Asmi 3 hari. Besok 3 kali ceramah, pagi, siang, malam. Hari Ahad, hari Sabtu 3 kali, hari Ahad 3 kali. Jadwal saya di Sulawesi Selatan ini seperti jadwal makan obat. Pagi, siang, malam. Saya tausiah hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin subuh, habis itu pulang. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Habis itu pergi lagi daerah Riau. Habis itu pekan depan pergi lagi ke Maluku. Habis dari Maluku pergi lagi ke Papua. Habis itu pergi lagi. Enggak ingat seperti banyak. Sampai kapan ini Pak Ustaz? Ustaz istirahatnya kapan? Kita nanti istirahat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga nanti Bapak Wabil Kapten Mas kalau ditanya sama istrinya, ini terus kapan abang istirahat? Nanti istirahat bersama bidadari di surga. Karena kita istirahat itu nanti, hidup ini tidak akan pernah ada istirahat. Ini banyak betul PR sekolah. Nanti kayaknya kalau jadi mahasiswa tak terlalu banyak beban. Maka yang buat masalah. Ini nampaknya kalau selesai S1 gak ada lagi beban. S2 nulis tesis tebal sekali. Nampaknya kalau selesai S2, S3 nanti insya Allah mudah. Disertasinya paling minim 150 halaman. Ini nampaknya kalau selesai untuk profesor bebannya makin banyak. Ini nampaknya kalau sudah selesai kuliah, beban menghadapi calon mertua.
Ini namanya kalau udah nikah selesai, istri pulang hamil punya anak lagi. Kita tidak akan pernah selesai sampai akhirnya kita mati dalam keadaan husnul. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya kalau mimpi umrah gitu, saya di bis dari mulai waktu haji dari Mesir sampai sekarang. Saya berangkat biasanya bulan November dan bulan Februari. Bulan Oktober kemarin sudah, bulan Februari nanti. Insya Allah kita akan ketemu di Makkah di Madinah dalam program Februari umrah bersama Ustaz Somad. Amin. Allah akan masing-masing bersama Ustaz Asmi dan juga bersama Ustaz Abdullah Yusuf. Jadi senior-senior saya ini punya terapi umrah, mereka bawa jamaah. Ustaz Kasbi dengan Ustaz Abdullah Yusuf, kita berangkat bersama. Begitu sampai di Birani, langsunglah menjadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah baru sekali lagi ya, udah datang Somad yang punya mikrofon. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bangun semuanya. Ustaz Somad ini apa yang membangunkan orang tidur? Tujuannya supaya bermanfaat. Hidup kita ini bermanfaat. Mudah-mudahan 1 jam kita bersama ini mendatangkan manfaat insyaallah. Amin. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa tas cincin. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru malam ini dihadiri kucing. Itu kucing merah. Itu artinya bapak-bapak, ibu-ibu membawa anak-anaknya. Anak yang dibawa dengan ceramah, insya Allah nanti saat dia punya anak, dia pun akan membawa anak ke masjid dengan ceramah. Anak yang dibawa karaoke, insya Allah nanti kalau dia punya anak, dia akan bawa juga. Anak yang dibawa konser dangdut, insya Allah. Mudah-mudahan tindak tanduk kita di masa lalu yang silap dan salah diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ahilillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz Somad itu kalau buat pengajian di tengahnya mesti ada tembok Berlin, ada tembok Israel dan Palestina, sebelah sini laki-laki, sebelah sini perempuan. Karena majelis kita adalah majelis majelis kita majelis zikir, bukan majelis lawas sia-sia, bukan majelis dosa. Tak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Itulah mengapa ada ini meja tenis pingpong dipasang untuk Indonesia supaya apa? Supaya antara yang laki-laki tidak melihat perempuan, yang perempuan tidak melihat laki-laki. Tapi saya bisa lihat. Maka saya berdiri di sini. Kenapa saya berdiri di sini? Karena kalau saya berdiri di depan, berarti saya tidak ada arah, tidak hormat membelakang kakak-kakak kelas ustaz-ustaz saya. Kalau saya berdiri di sini, inilah tempat yang paling adil karena di tengah. Kalau saya berada di sini, kata ibu-ibu ustaz tidak adil.
Tapi kan perempuan punya hak untuk lihat Ustaz. Kalau sampai di sini, yang laki-laki berkata, belikan makanan paling enak, bawa ke rumah, kasihkan kepada ibu. Ibu, selama ini aku hanya menghabiskan duitmu, hari ini aku ingin mendatangkan manfaat untukmu. Inilah makanan paling enak untukmu. Aku kau punya. Mang sehingga pelaksanaan akan kita bakal telah selesai dan sukses. Semoga di acara ini